Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, tetap semangat. Pada pertemuan pertama ini kita membicarakan posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dengan kompetensi dasar, yaitu memahami kondisi wilayah dan posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim. Nanti untuk keterampilannya yaitu menyajikan contoh dari penalaran tentang posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia dalam bentuk peta, tabel, dan grafik. Indikator pencapaian kompetensinya, jadi dalam KD ini yang akan kita capai, mudah-mudahan anak memahami. Yang pertama adalah letak, luas, dan batas wilayah Indonesia. Jadi materi di SMP kita ulangi, tapi lebih ke arah nanti poros maritim. Yang kedua adalah anak-anak memahami tentang karakteristik wilayah daratan dan perairan Indonesia terkait dengan poros maritim juga. Kemudian yang ketiga, perkembangan jalur transportasi dan perdagangan internasional di Indonesia. Yang keempat nanti adalah potensi pengelolaan sumber daya kelautan di Indonesia, terutama ini yang paling penting untuk poros maritim di Indonesia. Kita ingatkan dulu bahwa posisi Indonesia itu ada di sini, di antara dunia yang luas ini ada benua Amerika, bisa diletakkan di kanan, bisa diletakkan di kiri. Di kanan kita di sini juga bisa. Ya, jadi ini dipindah ke sini karena bumi kan ini kalau ditekuk bulat gitu, jadinya bisa ke sini. Sehingga di selatan kita ada Australia, di utara kita ada Asia, batasnya ini pegunungan Ural namanya. Kemudian ini Eropa, kemudian ini Afrika, kemudian di sini ada Amerika Selatan, Amerika Utara, kemudian ini di Lautan Pasifik, gitu ya. Kemudian ini Samudra Indonesia. Indonesia posisinya semacam ini, berapa bagian dari dunia. Jadi kalau kita lihat juga misalnya negara-negara ini kan kecil-kecil gitu. Indonesia ini sangat luas juga, sangat luas dan maritim. Jadi ini kalau dikumpulkan jadi sangat luas, tapi Indonesia mempunyai laut 2/3-nya. 2/3 kita wilayah laut. Nanti sekaligus untuk membahas karakteristik daratan dan lautan gitu. Maka tidak salah kalau presiden kita mencanangkan dengan poros maritim, karena memang Indonesia sebagian besar adalah berupa laut. Secara singkat sebetulnya konsep poros maritim itu adalah kembali meningkatkan kedaulatan laut Indonesia. Jadi sebenarnya mengembalikan kedaulatan laut Indonesia. Ada pilarnya, yaitu budaya maritim. Jadi budaya maritim, pengelolaan sumber daya laut, koneksitas maritim, biasa disebut dengan tol laut itu, diplomasi maritim, karena ada laut-laut kita yang diklaim oleh negara lain, sehingga kita harus demokrasi. Dan kemudian kalau yang sudah ada, kemudian kita pertahankan, jadi pertahanan maritim. Jadi secara konsep mudahnya adalah begini, konsep poros maritim itu adalah dulu Indonesia itu berkembang dari daratan, sumber daya alam yang ada di daratan. Padahal daratan kita hanya 1/3 bagian, 2/3 bagian kita itu adalah maritim. Maka poros maritim itu adalah bagaimana sekarang kita bisa berkembang, bisa maju, tapi dari sumber daya maritim. Itu maksudnya poros maritim. Baik, kita lihat posisi Indonesia. Sudah kita masuk ke batasnya ya. Kita lihat ini ada Vietnam, kemudian ini ada Singapura di sini, kemudian ini ada Australia. Jadi bendera-bendera yang ada ini apa namanya, batas-batas yang ada di Indonesia. Nah, kemudian luas dan batas teritorial Indonesia itu luasnya sekian ini Indonesia. 5.193.252 km. Kemudian batasnya ada 3, yaitu batas teritorial 12 mil, kemudian landas kontinen, dan zona ekonomi eksklusif Indonesia. Indonesia mempunyai 17.000 pulau,
dengan wilayah laut dengan luas 93.000 km dan garis pantainya sekian ini, karena tadi kecil-kecil luas-luas gitu ya. Kemudian dengan adanya ZEE, karena tadi teritorial kan 12 mil jadi 200 mil, jadi ada tambahan ini, tambahan sekitar 6 juta sekian kilometer gitu ya. Itu kawasan atau luas Indonesia. Nah, kalau kita bandingkan dengan yang lain tadi, wilayah luas Indonesia kan sekian ini, maka Indonesia menjadi negara ketujuh luasnya di dunia. Yang paling luas adalah Rusia, Kanada, Amerika Serikat, Cina, Brazil, dan Australia. Kemudian berikutnya adalah Indonesia. Kemudian negara-negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia seperti tadi digambar, ada Malaysia, Timur Timur, Singapura, Thailand, Papua Nugini, Australia, Filipina, Brunei Darussalam, Kamboja, Tiongkok, dan negara-negara yang lain. Nanti kita lihat pulau-pulau terpencil atau pulau-pulau terluar dari yang dipunyai oleh Indonesia yang kadang-kadang kita tidak kenal, tapi itu masih punya batas-batas menjadi wilayah Indonesia. Kita lihat pulau-pulau di terpencil kita ya, pulau-pulau terluar kita. Ada Pulau W di sini. Pulau W, ini Laut Andaman namanya. Ini sirkum Mediteran dari Paris sana. Dari pegunungan Alpen di Swiss masuk ke sini. Ini ada Pulau W. Kemudian ini ada Pulau Salaut Besar. Jadi di sebelah selatan ini ada pulau juga. Ini terluar di Indonesia. Salaut Besar dekat Aceh. Kemudian ini ada Pulau Tokong. Jadi ini Kalimantan. Kemudian ini Laut Cina Selatan. Ya ini Natuna gitu ya. Natuna di sini. Ini sebetulnya adalah wilayah Indonesia itu di sini nih, masih di sini nih. Laut Cina Selatan. Ini ada perseteruan dengan Cina, maka sekarang menyebutnya bukan Laut Cina Selatan, ini Laut Kalimantan gitu. Kemudian ini Pulau Nipa. Jadi ada Karimun besar, Pulau Buru, kemudian ini Singapura ya, ini Pulau Nipa, ini pulau terluar kita. Kemudian ada Pulau Sekatung di Kalimantan, di sini ada Rio, setelah ini Sumatera di sini, ada Pulau Sekatung di Indonesia. Kemudian ini Sulawesi Utara, ada Pulau Silando, Pulau Kapas, Dako, Toli-Toli, di sini pulau terluar kita. Di sini nanti kawasannya Filipina. Kemudian ada Pulau Reni, Ayo, Raja Ampat yang terkenal ini, daerah Raja Ampat. Kemudian ada Pulau Masela di daerah Dili, gitu ya. Kemudian ada Pulau Leti, ini Timur Timur. Kemudian ada Nusa Manuk di Indonesia, ini di bagian selatan kita punya daerah ini. Ini isinya namanya Nusa Manuk, memang ini sebagian besar burung. Ini daerah Pangandaran. Nanti untuk cagar alam burung. Nah, demikian dulu untuk pembahasan yang pertama saat ini, yaitu tentang terletak luas dan batas Indonesia. Secara singkat ini kita nanti akan ketemu di pertemuan berikutnya, yaitu karakteristik wilayah daratan dan lautan Indonesia. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.